cuma orang gila kan bisa aja gitu kan. Ya bukan berarti cuma itu orang gila gitu kan. Itu sama juga di ayat Al-Qur'an Al-Hijr 5, mereka di situ ada muslim mengatakan hai orang yang diturunkan kepada Al-Qur'an, sesungguhnya kamu adalah orang Bukan gila. muslim di situ, Bang. Orang kafir Muslim di Quraisy. situ. Gimana buktinya? Oh, si Dika gila ini. Kupikir siapa? Gak apa-apa. Muslim di situ, mereka di situ muslim. Coba baca ayat sebelumnya. Oke, saya baca ayat sebelumnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim menerangkan seperti yang Anda katakan itu tidak berkesesuaian. Ya, kenapa tidak berkesesuaian? Karena tidak ada orang Muslim yang menganggap Rasulullah Muhammad SAW itu gila. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu Al-Quran yang memberi penjelasan. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir itu, sudah disebutkan, orang kafir itu kadang-kadang di akhirat nanti menginginkan sekiranya mereka dahulu ketika hidup di dunia menjadi orang muslim. Saya ulang. Rubama yawaddul ladina kafaru. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan lau kanu muslimin, sekiranya mereka dulu ketika hidup berdampingan dengan Bang Suma itu mereka menjadi mu'allab, menjadi muslim. Zarhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang. Biarkanlah mereka di dunia ini dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat dari perbuatannya. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabum ma'lum. Dan kami tidak membinasakan suatu negeri melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, yang tidak pula dapat meminta penundaannya. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikr innaka lamajnun. Dan mereka orang-orang kafir ini berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Siapa yang berkata ini? Orang-orang kafir yang tadinya menyesal ketika di akhirat. Sekiranya dulu kami di dunia itu beriman, menjadi muslim juga, pastilah kami tidak masuk ke dalam neraka. Belajar Al-Quran itu harus menggunakan akal sehat. Jadi tak ada orang muslim yang mengatakan Rasulullah itu gila. Orang kafir, sudah disebut pun dalilnya di atas. Justru orang kafir itu kelak menyesal. Kenapa dulu ketika hidup di dunia aku tidak menjadi seperti Bang Suma dan kawan-kawannya, Padahal sudah nyata kebenaran datang di tengah-tengah kami. Yesus itu hanya hamba Tuhan. Kok dituhankan pula? Seperti itu. Silakan Anda memperbodoh diri. Lanjut. Ya, kan tapi kan gini kan, yang pertama di situ yang cuma muslim kan Muhammad, ya kan? Iya, betul. Tapi permasalahannya di sini, permasalahannya justru ketika Anda mengatakan yang pertama beliau adalah muslim, berarti yang lain masih kafir. Pinternya Anda. Iya, berarti mayoritas mengatakan Muhammad adalah gila kan? Silakan aja. Sedunia pun cuma di bedanya dengan Yesus cuma keluarganya aja bilang kan. Sedunia pun. Berarti kesimpulannya apa? Berarti kalau mayoritas berarti memang benar-benar gila lah kalau mayoritas. Oke, silakan dengan pemahaman saudara. Tapi faktanya, apakah ajaran yang Anda tuduh gila ini diterima oleh sejazirah Arab? Diterima atau tidak?
Ya nggak masalah diterima atau gimana kan, Enggak, saya tanya Anda dulu, kan dia gila. diterima atau tidak? Itu dulu. Ya Diterima atau tidak? pada saat itu memang diterima karena mayoritas Alhamdulillah mengatakan dia gila. ya Rabbil Alamin. Masih diterima enggak 1400 tahun sampai hari ini? Masih diterima enggak? Ya itu makanya gitu kan, kayak menerima dia gila apa nggak gila gitulah. Sekarang pertanyaan saya, masih diterima atau tidak? Aku nanya sama mayoritas di arah sana menerima dia gila apa nggak gila. Kalau mereka menerimanya sebagai gila, diterima atau tidak? Itu dulu. Ya kalau diterima sekarang berarti bertentangan dong pada 1400 tahun yang lalu ya kan. Lah, faktanya sejazirah Arab menerimanya. Iya, Ayo. cuma pada masa itu memang dianggap gila kan. Awalnya Mayoritas. dianggap seperti itu, tapi Dia fakta sembuh. kemudian, dengar. Jangan Anda bawa kegilaan Anda untuk mentafsirkan isi Al-Quran. Kemudian mereka beriman. Mereka beriman sampai hari ini. Mekah, Ka'bah, tempat-tempat yang dilalui dan didiami oleh Rasulullah disiarai sampai hari ini. Jadi itu hanya kedegilan Anda, itu hanya kecemburuan Anda, itu hanya kegilaan Anda, itu hanya kebencian Anda untuk mengatakan itu. Fakta, penjajah yang mewariskan agama yang Anda anut sekarang diusir oleh umatnya, yang orang yang Anda anggap gila. Sekarang bandingkan dengan Yesus, ia menganggapnya gila justru keluarganya, dan fakta dianggap gila. Tak ada orang Yerusalem yang menyembah dirinya, menjadikan dirinya sebagai Eloah atau Elohim. Tidak ada kemudian orang sebangsanya menjadi Kristen. Menjadi pusat kekristenan itu bukan di bangsanya, tetapi kekristenan itu justru bertumpu di bangsa paganisme Roma Vatikan. Jadi betul-betul kalau kita berbicara mengenai nafsu, berbicara kebencian, betul-betul itu Yesus gila. Benar gila dia. Fakta. Kalau kita melihat dari sudut pandang Kristen, Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan. Yesus mengatakan dan mempersaksikan dirinya utusan Tuhan. Berarti kalau Anda benar, Kristen benar, berarti Yesus gila. Kenapa Yesus gila? Karena dia Tuhan, tapi dia lupa kalau dirinya Tuhan. Ayo. Kalau Anda benar, Kristen itu benar, ajarannya Kristen itu tepat, berarti Yesus gila. Kenapa? Yesus masih mengatakan, aku bertuhan kepada Tuhan lain yang ada di langit. Ayo, berarti dia gila. Hah? Dia mengatakan, aku tidak tahu hari kiamat, berarti dia gila. Karena dia Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tuhan gila. Kau itu Tuhan kami, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa kau mengatakan bahwa kau tidak bisa berbuat apa-apa darimu? Tuhan gila, sedeng kau. Aku tidak bisa bicara dari diriku, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku. Tuhan gila, pok ngorok. Itu fakta. Makanya sejazirah Arab, tanah Palestina, Yerusalem, tidak ada menjadikan akidah mereka menjadi seperti karet tank. Hanya ada dua, Kristen yang gila, atau kalian, atau Yesus yang gila. Nah, mari kita lihat di dalam Markus 5, Bung. Jadi nggak enak. Di Markus 5, kubacakan sama Anda supaya Anda itu tidak mengada-ngada ya. Ini Markus 5 menerangkan kemudian dengan sangat jelas bahwa hanya orang gila yang menyembah Yesus. Saya bacakan. Dengarkan pelan-pelan. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang merasuki roh jahat alias gila dari pekuburan menemui Yesus. Orang itu di sana, diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam dia berkeliaran di kuburan dan bukit-bukit sambil teriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ini orang gila atau orang waras? Orang gila. Seketika orang gila ini melihat Yesus dari jauh,
Berlarilah ia mendapatkan Yesus, lalu menyembahnya. Jadi orang gila yang menyembah Yesus. Apa buktinya? Kita baca nomor 15-nya ya. Mereka datang kepada Yesus, dan mereka orang yang kerasukan itu tadi sudah berpakaian dan sudah waras. Saya ulang. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan setan itu duduk serta berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan iblis itu. Maka takutlah mereka. Berarti orang yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan setan, adalah orang gila, dan orang yang mu'allaf adalah orang yang sudah waras. Jadi Anda yang masih menyembah Yesus, menurut Markus 5, itu cerminan orang-orang yang kerasukan setan alias gila. Kalau zaman Yesus ada orang dirantai, hancur rantainya. Kalau zaman sekarang disuntik dengan kebenaran Al-Quran, hadits, Bible, Markus, Matius, Yohanes, surah-surah Paulus dihantamkan kepada Anda, percuma, sia-sia. Anda tetap kekeh menjadi orang gila. Hanya segelintir dari kalian saja yang bisa kami waraskan, yang bisa kami mu'allafkan, karena mereka masih memiliki akal sehat yang bisa kemudian dideteksi titik di mana dia bisa sembuh. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan setan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Berarti orang yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan setan. Makanya ketika saya bertanya, wahai saudara-saudaraku Kristen, aku ingin tanya padamu, siapa yang mengajarkan, roh apa yang merasuki dirimu sampai kamu ke sebuah gedung menyembah anak orang bernama Yesus? Roh apa yang merasuki dirimu, kamu tidak mau disunat nonotnya? Roh apa yang merasuki dirimu sehingga makanan-makanan yang menjijikkan semuanya masuk ke dalam tubuhmu? Roh apa yang merasuki dirimu sehingga kau menyembah anak orang? Apa kata orang Kristen? Suma, kamu tidak paham karena tidak ada roh di dalam dirimu. Itu yang kutanya, roh apa Cak Ayu? Pingin aku bertemu dengan roh itu. Karena di dalam Matius 12 ada orang bertaubat, Roh Kudus, roh jahatnya keluar, lalu kemudian dia berjalan, roh jahat ini ke padang pasir, ke padang gurun. Ketika tidak menemukan tempat, dia kembali masuk ke dalam orang yang bertaubat, lalu mengajak 7 roh jahat yang lainnya masuk ke dalamnya. Lalu setelah itu dia semakin jahat. Setelah masuk roh 7-8 ke dalam tubuhnya, dia semakin jahat. Dan itu kata Yesus dialami oleh angkatan jahat sesama dirinya. Siapa yang kemudian datang bertobat, membunuh murid Yesus, lalu mengaku bertobat, lalu setelah bertobat mengajarkan ajaran yang jauh lebih membinasakan? Siapa itu? Itulah yang Anda imani, itulah yang Anda ikuti. Jadi orang yang menyembah Yesus bisa kita lihat dalam Markus 5. Orang yang merasulkan Paulus bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 8. Iblis teriak, wahai semua manusia, inilah Paulus, utusan Tuhan yang maha tinggi yang akan mengajarkan kalian kepada jalan keselamatan. Setan teriak loh, wahai manusia, inilah Paulus, juru selamat yang diutus oleh yang maha tinggi. Ikutilah dia menuju kepada jalan keselamatan. Iblis memproklamirkan kerasulan Paulus. Ayo. Jadi apa yang Anda katakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu gila, kemudian orang-orang menganggapnya gila, lalu kemudian ditolak, itu tak ada buktinya. Penamaan Majnun kepada Rasulullah karena efek cemburu, karena efek takjub, karena efek heran, efek kemudian terheran-heran melihat keadaan Rasulullah yang tadinya tidak pernah sekolah, kok bisa tahu tentang dalil-dalil ini? Kok dia bisa tahu bercerita tentang Adam, dia bercerita tentang Ibrahim, dia bercerita tentang Nabi Musa, dia bercerita tentang Nabi Isa. Di mana manusia ini bisa pelajari itu? Sementara kita orang jahiliyah, kita orang buta, nggak ada perpustakaan, tidak ada kemudian tempat belajar, tidak ada kitab datang pada kita. Kok bisa dia terangkan? Ini orang gila. Tapi ungkapan itu justru menjadi batu sandungan. Sejazirah Arab, benua Arab seketika menjadi hijau. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu fakta. Yesus Yerusalem bisa nggak dia Kristen kan?
Bisa nggak? Bisa nggak? Tak bisa. Kenapa? Karena pada tempatnya dia dianggap gila. Apa pembuktiannya secara ilmiah? Sabar. Pembuktiannya secara ilmiah, buka kitabnya orang Yahudi yang tertulis Talmud. Anda akan melihat bagaimana Yesus diceritakan di sana. Ngeri-ngeri sedap, nyiut-nyiut balala. Lanjut. Anggap ya. Saya sambil renang ya. Iya kan. Oke.